Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudari sekalian yang sama berbahagia. Senang rasanya bisa berjumpa lagi dalam materi kita kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni teori distribusi dalam ekonomi Islam. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Baik, saudara sekalian, dalam teori distribusi ini tentu kita akan mengkaji dengan melihat terlebih dahulu apa sih sebetulnya distribusi itu. Ya. Nah, distribusi yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses sebagian dari hasil penjualan produk ya, kepada faktor-faktor produksi yang ikut menentukan pendapatan. Ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan juga bahwa distribusi adalah penyaluran barang ke tempat-tempat. Ya. Jadi distribusi itu merupakan proses yang dilakukan oleh produsen dalam rangka menyalurkan hasil produk yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen. Nah, meskipun dalam prakteknya sebetulnya terkadang produsen tidak langsung mendistribusikan kepada konsumen secara langsung, melainkan bertahap. Ada yang kemudian melalui distributor, agen, kemudian reseller, dan seterusnya. Barulah sampai kemudian kepada nasabah konsumen ya. Jadi ada beberapa tingkatan dan macam-macam tingkatan tangga distribusi yang biasanya terjadi di dalam praktek kehidupan sehari-hari. Baik, tujuan yang menjadi tujuan daripada distribusi kita, yakni kalau dalam tinjauan ekonomi Islam itu adalah menjamin kehidupan setiap pribadi, rakyat, serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi pada intinya yang pertama ini adalah bagaimana kemudian masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya, ya itu intinya, sehingga mereka mampu bertahan hidup, ya. Jadi tujuan distribusi yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, ya, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara. Nah, ini kalau dalam tataran negara, ya, distribusi itu dilakukan dengan tujuan agar ada kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam artian bahwa negara, misalnya ini BUMN, ya, maka ketika BUMN melakukan distribusi barang atau jasa, itu tujuannya adalah bagaimana melayani masyarakatnya, ya, sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara. Lalu kemudian yang ketiga adalah mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin. Ya, jadi orang kaya yang kemudian ini dalam kalau ini dalam tinjauan biasanya yang terjadi dalam praktek dalam praktek lembaga-lembaga filantropi, ya, dalam artian urusan-urusan sosial ini yang dipraktekkan ini. Jadi harta orang kaya itu dibayar dalam bentuk siswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf, itu kemudian disalurkan
didistribusikan kepada fakir miskin. Nah, kemudian dilakukan pengawasan pemanfaatan hak milik umum negara, ya. Ya. Jadi ketika harta yang kemudian didistribusikan itu merupakan harta yang berkaitan dengan negara, maka pemanfaatannya juga harus tetap diawasi dan dijaga kemanfaatannya kepada negara. Ya. Kemudian yang keempat, memberikan bantuan sosial dan sumbangan berdasarkan jalan Allah agar tercapai maslahah bagi seluruh masyarakat yang ada. Ya. Nah, ini bantuan-bantuan sosial pun itu biasanya didistribusikan agar memberikan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat. Ya. Nah, kemudian yang berikut adalah distribusi pendapatan. Nah, bagaimana dalam tinjauan ekonomi Islam distribusi pendapatan ini? Dalam tinjauan ekonomi Islam, kebutuhan memang sebetulnya menjadi alasan untuk kemudian mencapai pendapatan minimum. Nah, Islam tidak menjadikan complete income equality untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir daripada sistem distribusi dan pembangunan ekonomi dan mengeliminasi kesenjangan antara pendapatan umat adalah keharusan. Jadi Islam tidak menjadikan complete income itu sebagai untuk semua umat sebagai tujuan, ya, sebagai tujuan utama dan paling akhir, melainkan sebetulnya ini hanya sebagai alasan untuk kemudian mencapai pendapatan minimum, ya. Sehingga pendapatan ini harus didistribusikan kepada masyarakat agar masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya. Ya, makanya setiap umat harus mendorong terlebih dahulu mampu mencapai yang minimum untuk kemudian pemenuhan kebutuhan dasar, lalu mencapai standar hidup di atas kepemilikan aset nisab. Ya. Nah, batasan tersebut merupakan hak setiap muslim, ya, atau setiap orang yang harus disediakan oleh otoritas individu, sosial, dan negaranya. Jadi memang pendapatan itu ketika itu berkaitan dengan kebutuhan dasar, maka ini harus terpenuhi kepada setiap individu. Ya, dan yang menjadi kewajiban oleh otoritas, baik itu otoritas yang bersifat individu, sosial maupun negara, untuk kemudian memenuhi ininya. Misalnya negara memenuhi tanggung jawabnya menggaji karyawan atau misalnya pegawai BUMN, pegawai negeri, PNS dan lain sebagainya. Ketika dia kaitannya dengan sektor privat, maka dia adalah otoritas individu, misalnya pemilik perusahaan wajib mendistribusikan pendapatan yang diperoleh perusahaannya kepada karyawannya dengan cara membayar gaji dan seterusnya. Lalu kemudian fokus dari sistem distribusi pendapatan Islam itu adalah proses distribusinya, bukan output dari proses distribusi tersebut. Ya, dalam artian bahwa ketika distribusi pendapatan itu didistribusikan, itu bukanlah output dari proses distribusi, tapi dia akan berproses nantinya. Jadi pendistribusian pendapatan itu akan berproses lagi nantinya untuk kemudian masyarakat bisa membelanjakan pendapatannya itu kepada perusahaan kembali, lalu kemudian hasil dari pembelanjaannya itu akan meningkatkan produktivitas perusahaan dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Kira-kira begitu. Nah, kemudian jadi ini akan berproses dan berputar. Lalu kemudian secara sederhana ya, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak yang surplus atau orang-orang yang kaya yang berkecukupan itu sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain
merupakan insentif untuk kekayaan pihak defisit agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik atau kecukupan ataupun surplus, ya. Nah, dalam artian bahwa orang-orang yang kemudian memiliki harta yang berlebih itu sudah menjadi kewajibannya untuk menyisihkan sebagian hartanya, mendistribusikan sebagian pendapatannya kepada orang lain, orang yang miskin. Ya, dalam bentuk apa? Kalau dalam Islam itu dalam bentuk siswaf yang saya katakan di awal tadi. Sehingga masyarakat yang tidak mampu juga itu mampu membeli barang dan jasa yang dia butuhkan dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berkecukupan. Ya, itulah sebetulnya indahnya dalam ekonomi Islam. Nah, yang kalau berbeda dengan ekonomi konvensional, ya hartaku hartaku, hartamu hartamu. Enak aja. Misalnya mau langsung menikmati harta saya yang bekerja, saya yang menghasilkannya, saya mendapatkannya, saya mengusahakannya. Masa kau yang mau nikmati, mau dikasih-kasih? Nah, itu kalau dalam ekonomi konvensional. Tapi kalau dalam ekonomi Islam, ketika Anda memperoleh harta yang berlebih, maka wajib hukumnya untuk kemudian mengeluarkan sebagian kecil daripada harta itu. Kalau misalnya dia cukup nisab, cukup haul, memenuhi persyaratan untuk zakat, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari total harta yang dimiliki. Ya. Nah, kemudian distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga seperti apa? Nah, ini biasanya berbentuk sedekah wajib, yakni zakat tadi. Yang berbentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Ya. Kemudian ada sedekah nafilah atau sunnah. Nah, ada juga tadi ada sedekah wajib yang berbentuk zakat yang saya katakan di awal tadi bahwa dia 2,5% dikeluarkan ketika memenuhi nisab dan haulnya dari harta itu. Apa nisabnya? Kalau nisab harta itu adalah setara dengan 85 gram emas dimiliki, ya. Kalau kemudian haulnya cukup 1 tahun dimiliki, ya, maka itu wajib dikeluarkan zakat wajibnya. Nah, kemudian sedekah sunnah nafilah ini atau sunnah ini berarti pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal kreatif, ya. Jadi kreatif ini ya, amal kreatif seperti sedekah. Nah, ini tidak ada batasannya. Mau sedikit mau banyak ini tidak dibatasi, ya. Tidak terikat dengan nisab dan tidak terikat dengan haul. Kalau yang namanya sedekah sunnah. Berapa saja mau dikeluarkan silakan keluarkan saja. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah had atau hudud. Nah, ini hukuman ya. Nah, ini juga bisa berupa pendistribusian kekayaan. Ini biasanya kalau ada misalnya orang pertobatan ya dalam perbuatan dosa. Lalu kemudian mereka diberi hukuman. Terjadi misalnya ini ketika seorang muslim melakukan tindakan pidana yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Kemudian konsekuensi hukumannya diharuskan membayar denda atau kafarat atau dam, diat. Nah, ini yang dimaksud, ya. Sehingga hasil dari denda itulah yang kemudian didistribusikan lagi kepada masyarakat. Tapi biasanya kalau dam ini dari kafarat atau denda ini tidak digunakan untuk makanan dan minuman. Tapi biasanya dimanfaatkan untuk kemaslahatan atau fasilitas-fasilitas umum. Jadi yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan ini adalah hak-hak Allah dan Rasul-Nya serta orang muslim, orang-orang atau muslim lainnya dari setiap pendapatan seorang muslim, ya. Nah, hal ini juga diarahkan sebagai bentuk dari takaful istimai atau jaminan sosial seorang muslim dengan keluarga dan dengan orang lain. Jadi sehingga dia tidak menjadi individualistik, tapi dia tetap menjadi orang-orang yang peduli dengan lingkungannya, peduli dengan sesamanya, saudaranya, karena memang dalam ekonomi Islam itu memandang bahwa setiap manusia itu adalah bersaudara, maka harus saling ta'awun, saling menanggung, saling tolong-menolong, ya takafuli, ya menanggung beban satu sama lain, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu bisa berjalan dengan baik. Baik, ada saudara sekalian, mungkin ini sebagai materi kita. Dan terakhir, dalam distribusi pendapatan, ya,
distribusi pendapatan dalam konteks negara itu biasanya ada dalam bentuk penjaminan level minimum, ada dalam bentuk kewajiban negara, ya. Nah ini kalau yang menjadi kewajiban negara mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesejahteraan, ketenagakerjaan, pengembangan sosial, ekonomi, dan lainnya. Ya, baik, mungkin itu dari saya hari ini materi kita. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.